Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 di sini akan membawakan materi tentang manfaat analisis biaya volume laba di dalam penganggaran. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Deputu Yanti Enita Dewi dengan NIM terakhir 1025. Lalu ada saya sendiri, Putu Wahyu Widiantari dengan NIM terakhir 1098. Lalu ada Melenia Dewi dengan NIM terakhir 1186. Lalu Niputu Purnamasari dengan NIM terakhir 1111. Dan yang terakhir adalah Nilo Eka Susiani dengan NIM 1129. Adapun materi yang akan disampaikan itu ada 8 subbab. Yang pertama, hubungan di antara beberapa elemen. Yang kedua, margin kontribusi. Yang ketiga, titik impas. Yang keempat, biaya diferensial. Yang kelima, manfaat biaya diferensial. Yang keenam, hubungan titik impas. Yang ketujuh, pengaruh terhadap anggaran laba. Dan yang terakhir adalah biaya konferensi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja dengan penyampaian materi yang pertama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja, di sini saya akan membawakan materi tentang hubungan di antara beberapa elemen, di mana analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara bersamanya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Di mana dalam analisis ini membantu manajer untuk melihat 5 hubungan antara elemen. Yang pertama yaitu ada harga pokok, yang kedua ada volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga ada biaya variabel per unit, yang keempat ada total biaya tetap, yang kelima ada bauran produk yang dijual. Nah, terdapat asumsi yang harus digunakan dalam melihat hubungan di antara besarnya biaya dan volume serta laba yang akan diperoleh, yaitu harga jual produk yang konstan dalam cangkupan yang relevan, karena harga jual setiap unit produk tidak berubah walaupun ada perubahan volume penjualan. Selain itu, biaya bersifat linier dalam rentan cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel. Dalam perusahaan yang multiproduk, bauran penjualan juga tidak berubah. Lalu jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Dengan asumsi tersebut, jika salah satu perusahaan berubah, maka hasil analisis akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Tetapi tujuan utama dari analisis ini adalah melihat hubungan di antara elemen tersebut dan pengaruhnya. Yang langsung saja ke materi tentang margin kontribusi, di mana margin kontribusi merupakan perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, ini adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel, di mana margin kontribusi dapat digunakan untuk membayar biaya-biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. Konsep perhitungan digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabel pada tingkat yang rendah. Untuk rumus margin kontribusi adalah margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurang biaya variabel. Keterangannya, di mana penjualan bersih adalah total penjualan yang dikurangi dengan retur dan biaya-biaya lain. Untuk biaya variabelnya adalah biaya yang meningkat secara proporsional saat pendapatan atau operasi meningkat. Selain itu, margin kontribusi yang dihitung berdasarkan total penjualan bersih dan total biaya variabel, perusahaan juga menghitung margin kontribusi per unit yang diproduksi dengan persamaan. Rumusnya adalah margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya adalah titik impas yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, titik impas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak. Sering pula disebut juga titik impas ini sebagai BEP atau break even point.
di mana tujuan analisis BEP ini adalah satu, membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisih setelah tercapainya BEP, lalu perusahaan dapat melakukan dan juga menentukan langkah efisien kerja yang bisa dilakukan. Lalu nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba terjadi terhadap harga produk. Lalu selain itu juga mengetahui perubahan laba dan menentukan kerugian yang akan terjadi. Untuk mengetahui nilai BEP ini, pengusaha akan menentukan langkah strategis bagi perusahaan dalam menentukan harga jual, metode produksi, dan juga lain sebagainya. Lalu untuk menentukan BEP atau titik impas ini ada 3 rumus yang dapat digunakan. Yang pertama untuk BEP per unit, di mana rumusnya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga per unit yang dikurang dengan biaya variabel per unit. BEP ini akan diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nilai margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi bisa diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan keseluruhan dan biaya variabelnya. Lalu ada BEP nilai penjualan, di mana ini dihitung berdasarkan nilai penjualan, di mana nilai BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan hasil selisih antara satu dengan hasil pembagian variabel dan harga penjualan. Lalu rumus yang terakhir adalah BEP satuan mata uang, di mana BEP ini diperoleh dari harga jual satuan per unit dikalikan dengan BEP per unit, maka hasil dari perkalian tersebut akan diperoleh nilai BEP dengan satuan mata uang digunakan dengan rumus sebagai berikut: biaya tetap per margin kontribusi margin per unit ditambah dengan harga per unit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang biaya diferensial. Biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan, berbagai kemungkinan yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian, analisa biaya diferensial digunakan untuk menentukan kenaikan pendapat biaya dan margin laba sehubung dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Manfaat analisa biaya diferensial itu yang pertama ada menerima pesanan tambahan, menurunkan harga pesanan khusus, keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli, keputusan untuk menutup fasilitas, keputusan untuk menghentikan produk tertentu, keputusan untuk memproses lebih lanjut atau tidak, dan yang terakhir sebagainya. Penggunaan biaya relevan dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan akan sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan perusahaan, karena tanpa menggunakan metode biaya relevan ini, ada kemungkinan beberapa persoalan yang dihadapi perusahaan dapat berakibat pada pemilihan jalan keluar dan keputusan salah oleh pihak manajemen perusahaan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan titik impas. Dalam kasus di mana perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk menjual produknya dengan harga yang berbeda, di mana satu atau sekelompok pelanggan tertentu menawar dengan harga yang lebih rendah, dan perusahaan dengan menggunakan analisis biaya diferensial dapat mengabulkan tawaran khusus tersebut. Titik impas adalah volume penjualan yang dicapai perusahaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali. Pada volume penjualan impas ini, perusahaan tidak mengalami kerugian. Seluruh biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan dalam kapasitas produk yang direncanakan tetap ditutup. Seluruh biaya tetap dan kapasitas produk yang direncanakan telah dibebankan pada volume impas. Itu berarti mulai volume penjualan selanjutnya, perusahaan dapat menghitung biaya produknya hanya dengan menghitung biaya variabelnya saja. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang pengaruh terhadap anggaran laba. Keputusan untuk menjual sejumlah produk kepada konsumen tertentu dengan harga yang lebih murah dibandingkan konsumen lainnya dengan berbagai alasannya memiliki pengaruh secara langsung terhadap pencapaian anggaran perusahaan. Anggaran disusun dengan beberapa asumsi dasar,
Salah satunya adalah harga telah ditetapkan pada suatu tingkat tertentu. Jika dalam pelaksanaannya kemudian perusahaan mengubah harga jual menjadi lebih rendah, tentunya hal tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap perolehan laba usaha perusahaan. Laba usaha yang dianggarkan dapat dipastikan tidak akan tercapai. Tetapi jika perusahaan mempertimbangkan faktor lain, misalnya keinginan untuk menguasai pasar di suatu wilayah tertentu, maka ketidakmampuan perusahaan untuk mencapai laba yang dianggarkan dapat ditolerir. Dengan harapan setelah pasar dikuasai, perusahaan dapat mengubah kebijakan penjualan pada waktu mendatang. Sekian yang bisa saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Purnama. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku langsung menjadi produk selesai. Nah, biaya ini merupakan gabungan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, diasumsikan bahwa suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu produk dengan komposisi biaya yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan untuk membuat pilihan produksi yang salah satunya menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, dalam artian, suatu perusahaan memiliki dua produk yang dihasilkan dengan jumlah laba per unit yang sama antara satu produk dengan lainnya. Maka perusahaan tersebut harus melihat komposisi biaya antara kedua produk tersebut. Nah, dengan melihat dan menganalisis komposisi biaya masing-masing produk tersebut, maka perusahaan dapat memilih untuk memproduksi salah satu produk saja yang memberikan keuntungan yang lebih besar bagi suatu perusahaan. Nah, biaya konversi ini dihitung untuk memperkirakan biaya produksi, mengembangkan model penentuan harga produk, dan memperkirakan nilai persediaan dari produk jadi. Nah, manajer juga menggunakan biaya ini untuk mengevaluasi efisiensi proses dari produksi suatu produk. Nah, jika perusahaan mengeluarkan biaya konversi yang tidak biasa ketika melakukan produksi tertentu, seperti merekomendasikan komponen karena toleransi yang salah, masuk akal untuk mengecualikan biaya tambahan ini dari perhitungan biaya konversi karena mereka tidak mewakili biaya harian. Nah, dalam menghitung biaya konversi, itu perhitungannya adalah tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead manufaktur. Nah, biaya konversi ini digunakan sebagai ukuran efisiensi dalam proses produksi, tetapi dengan mempertimbangkan biaya umum yang berada di luar perhitungan biaya utama. Dari sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.